Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Musaslimah, NIM 215231282. Di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian terjadi di Pulau Jawa pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang terjadi antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan juga VOC. Nah, awal mula dari perjanjian Giyanti ini itu adalah adanya perpindahan keraton dari keraton Kartosuro ke keraton Surakarta. Mengapa kok dipindahkan ke Surakarta? Ya, karena pada saat itu keraton Kartosuro itu telah hancur, rusak akibat pemberontakan dari Sunan Kuning. Nah, konflik-konflik tersebut itu Pakubuwono II itu dibantu oleh Mangkubumi, sehingga pada akhirnya Mangkubumi dihadiahi sebidang tanah oleh Pakubuwono II. Nah, pada suatu ketika ada seorang pangeran tersebut merasa bahwa hadiah yang diberikan Pakubuwono II kepada Mangkubumi itu sebidang tanah tersebut itu merupakan suatu ketidakadilan. Kemudian beliau menceritakan kepada Gubernur Jenderal Baron. Nah, kemudian Gubernur Jenderal Baron tersebut memutuskan bahwa tanah yang dihadiahkan Mangkubumi II kepada Mangkubumi itu bukan milik Mangkubumi atau bukan hak Mangkubumi. Nah, kemudian Mangkubumi meninggalkan Pulau Jawa. Dan setelah itu terjadilah perubahan gubernur. Gubernur digantikan oleh yang awalnya Gubernur Jenderal Baron digantikan oleh Gubernur Nicholas Harting. Nah, Gubernur Nicholas Harting tersebut itu menemui Mangkubumi. Kemudian mereka itu melakukan perundingan. Nah, perundingan mereka itu akhirnya itu VOC atau Gubernur Jenderal dari VOC tersebut itu mengetahui dan setuju kalau Mangkubumi itu menguasai atau menjadi pemimpin di Pulau Jawa. Mengapa kok Gubernur VOC Nicholas Harting itu ingin melakukan perundingan dengan Mangkubumi? Karena pada saat itu Gubernur Jenderal VOC itu ingin menyelamatkan daerah-daerah mereka, seperti itu. Kemudian yang awalnya Pakubuwono II itu digantikan oleh Pakubuwono III. Nah, kemudian Pakubuwono III itu menyetujui perundingan antara VOC dengan Mangkubumi. Nah, kemudian mereka bertiga itu melakukan perundingan di desa Giyanti. Nah, kemudian menghasilkan perjanjian Giyanti dan membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Nah, mengapa kok diberi nama perjanjian Giyanti? Karena perjanjian tersebut terjadi di desa Giyanti. Nah, ternyata setelah lambat laun dari perjanjian Giyanti tersebut ternyata menimbulkan sebuah konflik. Nah, konflik di sini itu disebabkan karena pembagian wilayah tersebut terjadinya tumpang tindih atau perubahan wilayah pada saat itu terjadinya bagian wilayahnya itu masih acak. Jadi terjadilah sebuah konflik antar wilayah. Nah, konflik di sini yaitu konflik antara Raden Mas Said atau yang kita sebut dengan Pangeran Sambernyawa dengan VOC. Nah, Pangeran Sambernyawa itu melakukan pemberontakan terhadap VOC. Nah, kemudian terjadilah pemberontakan, terjadilah perang beberapa tahun dan akhirnya VOC itu berhasil dikalahkan oleh Raden Sambernyawa.
atau yang kita sebut dengan Raden Mas Said. Kemudian akhir dari perang antara Raden Mas Said dengan VOC itu adanya perjanjian Solo Tigo. Seperti itu teman-teman, cerita saya tentang perjanjian Giyanti ya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.